warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maduri Diana Putri, NIM 1903211100011 dari kelas B, mata kuliah Ekonomi Mikro 2. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro 2 tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Nah, sudah tertera dengan jelas apa yang ada di dalam poster bahwa pasar output yang pertama yakni ada pasar persaingan sempurna yang biasa dikenal dengan sebutan PPS. Adapun karakteristik pasar persaingan sempurna yang pertama, adanya jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dari penawaran yang ada di pasar tersebut. Yang ketiga, barang yang dijual di pasar persaingan sempurna ini sifatnya homogen. Dikatakan homogen bahwa setiap perusahaan dalam pasar persaingan sempurna ini menjual produk sangat identik atau sama persis. Secara khusus, pembeli ini tidak dapat mengetahui perusahaan mana yang menghasilkan produk tersebut. Karakteristik yang keempat, pelaku pasar mudah keluar masuk pasar, diartikan bahwa suatu perusahaan dengan pasar persaingan sempurna ini bebas memasuki dan keluar dari industri. Mereka tidak dibatasi oleh aturan atau peraturan dari pemerintah, biaya awal ataupun hambatan lain yang memasuki perusahaan tersebut. Karakteristik yang terakhir yakni ada pelaku pasar memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar, yang diartikan bahwa dalam pasar persaingan sempurna ini pembeli sepenuhnya sadar akan harga dan kualitas yang diberikan oleh penjual, sehingga pada satu perusahaan ini tidak dapat menjual barang dengan harga yang lebih tinggi daripada perusahaan yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang grafik atau kurva dalam pasar persaingan sempurna, bahwa harga yang terbentuk di pasar persaingan sempurna ini terjadi ketika kurva permintaan dan penawaran ini saling berpotongan. Nah, jika kelebihan jumlah penawaran, maka harga barang akan juga terdorong ke bawah. Pada fungsi permintaan ini yang dinotasikan dengan demand, kemudian memiliki slope yang negatif, dan yang kemudian fungsi penawaran ini memiliki slope yang positif. Tentunya namanya juga pasar ya, berarti di situ terdapat pertemuan antara suatu permintaan dan juga penjualan. Nah, ketika kurva permintaan dan kurva penawaran ini saling berpotongan, ketika kurva permintaan dan kurva penawaran ini saling berpotongan merupakan sebuah kesepakatan antara produsen serta konsumen yang ada di pasar tentang satu produk tertentu. Nah, dalam hal ini harga keseimbangan adalah di P bintang, yang kemudian jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sebesar Q bintang. Nah, proses terbentuknya keseimbangan harga ini tidak serta-merta, tetapi ada proses tawar-menawar antara produsen dengan konsumen yang ada di pasar persaingan sempurna. Kemudian, misalnya saja jika ada produsen, jika harga yang berlaku di pasar sebesar P2, maka jumlah barang yang diminta hanya sebesar Q1. Kemudian, sementara pada tingkat harga P2, jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak sehingga yang terjadi adalah kelebihan jumlah penawaran. Maka harga barang tersebut akan terdorong ke bawah, dan begitu juga sebaliknya. Pasar yang kedua yakni adalah pasar monopoli. Pasar monopoli ini merupakan struktur pasar di mana hanya terdapat satu orang penjual, sementara jumlah pembelinya ini sangat banyak, sehingga penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan harga yang akan diproduksi. Nah, karakteristik dari pasar monopoli sendiri, harga ditentukan oleh penjual. Dimaksudkan bahwa penjual pada pasar monopoli ini dapat menentukan harga sesuai keinginannya, dikarenakan tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Karakteristik yang ketiga, adanya perusahaan lain sulit dalam memasuki pasar. Dijelaskan bahwa terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, maupun modal yang sangat besar. Yang keempat, ada konsumen tidak bisa pindah, walaupun dirugikan. Nah, penyebab terjadinya pasar monopoli ini disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama, memiliki bahan mentah, strategis atau pengetahuan teknik produksi yang spesifik. Yang kedua, ada hak paten produk atau proses produksi. Yang ketiga, terdapat skala ekonomis, dan yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kurva yang ada di dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli ini terdapat kurva permintaan yang memiliki slope negatif dan juga memiliki kurva marginal revenue-nya berslope negatif pula. Akan tetapi besar slope-nya ini 2 kali lebih besar daripada kurva permintaan. Nah, jika kurva biaya dan kurva marginal cost digambarkan seperti yang ada dalam poster tersebut, maka harga tersebut ini merupakan keuntungan maksimal yang dicapai. Nah, ketika MR sama dengan MC, maka MR ini akan berpotongan di MC yang menyebabkan jumlah output yang dihasilkan oleh seorang monopolis ini adalah sebesar Q bintang.
pada jumlah barang sebesar Q bintang ini, maka seorang monopolis ini akan menjual beberapa barangnya sebesar P bintang. Nah, dalam hal ini, penerimaan seorang monopolis sebesar O Q bintang, B, dan P bintang, sementara untuk menghasilkan O Q bintang, biaya yang harus dikeluarkan ini sebesar OA. Nah, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan ini adalah OAC dan Q bintang. Nah, dengan demikian, maka dalam pasar monopolis ini, seorang produsen akan mendapatkan keuntungan sebesar A, C, B, dan juga P bintang. Pasar yang ketiga yakni ada pasar oligopoli. Adapun pasar oligopoli ini memiliki karakteristik yang pertama, terdapat beberapa penjual yang umumnya kurang dari 10 dengan banyaknya pembeli yang ada di pasar tersebut. Yang kedua, barang yang dijual di dalam pasar oligopoli ini sifatnya homogen. Artinya, barang yang diperjualbelikan ini relatif berbeda corak namun masih dapat terdiferensiasi. Contohnya sendiri terdapat pada sabun mandi yang memiliki berbagai aroma, merek, dan juga bentuk. Nah, yang ketiga ini ada sulit dimasuki oleh perusahaan baru. Dikatakan sulit, kenapa? Dikarenakan dibutuhkan modal yang sangat besar untuk bersaing dalam pasar oligopoli. Nah, karakteristik yang keempat, masing-masing penjual bersaing dengan sangat ketat dengan penjual lainnya. Nah, persaingan ini biasanya berupa promosi besar-besaran atau adanya perang harga. Nah, perang harga ini dimaksudkan bahwa terjadi ketika suatu perusahaan ini bermaksud untuk menurunkan harga untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar, namun hal ini juga diikuti dengan penurunan harga oleh suatu perusahaan yang lain. Karakteristik yang terakhir, penjual yang ada di pasar oligopoli ini memiliki kemampuan dalam menentukan sebuah harga dikarenakan adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Untuk kurva yang terjadi di dalam pasar oligopoli ini dimaksudkan bahwa ketika seorang oligopolis menetapkan kenaikan harga sebesar 10%, maka ia akan kehilangan permintaan lebih dari 10%, sehingga akan menyebabkan Q1 akan bergerak menuju Q3, begitupun juga sebaliknya. Nah, jika seorang oligopolis menurunkan harga sebesar 10%, maka seorang oligopolis ini akan memiliki pertambahan permintaan lebih sedikit dari 10%. Pasar yang keempat yakni ada pasar monopolistik. Adapun karakteristik dari pasar monopolistik sendiri ini, yang pertama jumlah produsennya sangat banyak, sama halnya dengan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini terjadi ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Contohnya sendiri ini seperti Adidas, Nike, Puma, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik yang ketiga, produsen ini bebas untuk melakukan keluar masuk pasar dikarenakan tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar ataupun produsen lama ini yang ingin keluar dari pasar. Untuk kurva dari pasar monopolistik sendiri mirip dengan pasar monopoli, hanya saja perbedaannya ini terdapat pada kurva permintaan. Pada pasar monopolistik ini lebih elastis dibandingkan dengan pasar monopoli. Kemudian lereng kurva permintaannya ini lebih landai dibandingkan dengan pasar monopoli, serta keuntungan seorang monopolistik ini akan terbentuk jika terjadi persamaan antara marginal cost dan marginal revenue-nya ini bertemu pada titik E yang menyebabkan jumlah barang yang dihasilkan dalam pasar monopolistik ini sebesar Q bintang. Sementara jumlah harganya ini akan dijual dan ditarik dari Q bintang ke kurva permintaan harga yang akan dijual oleh produsen sebesar P bintang. Nah, seorang monopolistik ini akan menghasilkan produk Q bintang dengan biaya sebesar OC per satuannya, sehingga jika ditotal sebesar OQ bintang, B, dan C, sehingga nantinya ini akan memunculkan suatu keuntungan yang didapatkan oleh seorang monopolis sebesar CP bintang A dan B. Nah, selanjutnya kita akan beralih mengenai pasar input. Apa sih yang dimaksud dengan pasar input? Pasar input ini merupakan suatu pasar yang mampu menyediakan faktor produksi, di mana pasar input ini memiliki kegiatan yang terdapat dalam permintaan input pasar persaingan sempurna serta permintaan input perusahaan monopoli. Nah, pada permintaan input pasar persaingan sempurna ini awalnya sebuah perusahaan menggunakan satu input variabel, yakni tenaga kerja dalam kegiatan produksinya yang dianggap homogen. Nah, perusahaan ini akan menambah jumlah tenaga kerja sepanjang tambahan penerimaan yang nantinya dihasilkan oleh penambahan tenaga kerja yang masih lebih besar daripada tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Pada permintaan input perusahaan monopoli ini sendiri, perusahaan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan maksimal serta terus menambah jumlah pemakaian inputnya sepanjang tambahan penerimaan yang diperoleh dari penambahan input yang masih lebih besar dari biayanya. Dapat dilihat pada kurva permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar persaingan sempurna ini sama dengan kurva marginal value product of labor, yaitu tambahan outputnya ini merupakan akibat dari tambahan input yang memiliki bentuk slope
negatif di mana MVP1 ini didapatkan dari perkalian antara marginal produk dengan harga produk. Nah, marginal value produk inilah yang merupakan kurva permintaan tenaga kerja pada pasar persaingan sempurna. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kurva permintaan tenaga kerja pada perusahaan monopoli. Nah, pada perusahaan monopoli ini, nilai MR-nya akan selalu lebih rendah dari P pada berbagai tingkat output, sehingga kurva MRPL ini akan selalu lebih rendah dari kurva MVPL pada berbagai tingkat pemakaian input. Nah, pada kurva tersebut ditunjukkan bahwa jika upah tenaga kerja sebesar 3.000, maka perusahaan monopoli ini akan menggunakan tenaga kerja sebesar L1 atau pada saat MRPL sama dengan W. Nah, sedangkan perusahaan persaingan sempurna ini akan menggunakan tenaga kerja sebanyak L2 atau pada saat MVPL sama dengan W. Dapat terlihat bahwa L1 ini kurang dari L2. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai pemetaan struktur pasar output serta pasar input. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.